Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, di era kecerdasan buatan AI, mahasiswa Gen Z memiliki banyak peluang untuk menjadi lebih produktif dan kreatif. Namun, muncul juga nih pertanyaan yang menarik. Apakah AI membuat kita semakin berkembang atau justru semakin rebahan? Dan mari kita bahas di podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman hebat saya, yang dimana kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, halo kakak-kakak semua dan abang-abang. Boleh nih perkenalan dulu, namanya siapa, dari prodi apa, dan kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Boleh, tapi dulu ya. Nama saya, nama panjangnya Nur Fatia Kanisa Rizky, biasa dipanggil Fatia. Untuk prodi, Fatia dari pendidikan bahasa Inggris nih. Dan kalau kesibukan ya udah pasti kuliah, kerkom. Juga Fatia belakangan ini ada kerjaan juga, Fatia ada kerja gitu. Oke, untuk abangnya nih, Baik, terima kasih pada host Sapira telah mengundang saya kepada hari yang memang luar biasa ini ya. Jadi, kenalkan nama saya Muhammad Farhan, biasa dipanggil Farhan, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kalau kesibukan saya nggak ada selain kuliah itu. Paling kayak kata si Kak Fatia tadi, kerkom gitu ya. Iya. Kalian tuh nggak ada. kegiatan-kegiatan kuliah ya. Ya, Iya. Oke, kita nih mulai masuk sesi-sesi serius ya. boleh. Seberapa sering nih Bang Farhan dan Kak Fatia menggunakan AI? Cukup sering banget. Sangat sering. Kalau abang gimana? Kalau saya sih dari 100%, 80% ya. Karena 30% lagi di kepala teman saya gitu. Ada yang itu ya, Iya. itu. Iya. Oke, untuk nih mau tanya nih, AI apa yang pertama kalian gunakan dalam mungkin selama kuliah gitu? Dari pertama kali muncul AI itu, Fatia sering menggunakan ChatGPT. ChatGPT adalah AI pertama yang Fatia gunakan. Oke, mungkin tuh ChatGPT ini AI pertama nih ya Iya, benar. teman-teman. Untuk Farhan, kira-kira apa nih AI-nya? Kalau saya sih nggak jauh dari si Kak Fatia juga. Karena apa ya, ChatGPT itu Iya. mudah ya, simple ya. Mudah, iya. Yang penting ChatGPT gitu, Iya, ya kan? Iya. ChatGPT teman terbaik. Iya, jelas. Apakah nih AI atau ChatGPT tadi membantu kalian dalam menyelesaikan tugas kuliah? Oh iya, benar. Sangat membantu soalnya banyak materi kuliah itu yang kita nggak ngerti kan. Iya. Kalau kita cari secara meluas juga susah gitu. Jadi cari di GPT dia lebih bahas detail. Ya. Untuk Kalau abangnya? dari saya ya seperti itu juga, karena apa ya, kayak yang kita bahas sedikit ya tentang pembahasan yang masalah memang meluas gitu ya. Iya. Kalau misalkan dari pertanyaan di Google seperti itu, kalau ditanya Indonesia, itu yang dijawabnya Indonesia juga aja kan. Iya, Tapi kalau benar. misalkan di ChatGPT itu dia meluas dia. Oh, Dari kita carinya menarik di Indonesia, nih. habis itu keluarnya ada provinsi Aceh, provinsi ini, banyak ya Iya, benar. pecahan-pecahan gitu dibahas semua. Dari penyelesaiannya baru dibilang itulah sebuah Indonesia, Iya, ya kan? iya. Oke, kenapa untuk sekarang banyak nih mahasiswa yang menggunakan AI? Kenapa nih? Coba sedikit kasih tahu supaya teman-teman kita yang luar sana mengetahui nih. Kalau dari Fatia sendiri, kenapa mahasiswa sekarang banyak menggunakan AI? Karena mahasiswa sekarang dan mahasiswa dulu tuh beda banget kan. Kalau dulu kan nggak ada teknologi, kurang teknologinya tuh. Kalau sekarang udah ada teknologi, apalagi AI itu, ya kayak Fatia bilang tadi, kita mau cari apa-apa bisa di ChatGPT itu, misal AI-nya. Itu dia lebih detail gitu. Misalnya kita mencari di Google nih, itu misalnya kita tanya nih, saya sakit kepala, saya sakit ini sakit itu, ini kira-kira sakit apa ya? Kalau di Google dibilang kanker itu. Iya. Tapi kalau di GPT dia bilang bukan yang gitu. Ini dia gini. Dikasih lagi solusinya. Ini kita harus begini gitu. Ya, kalau saya gitu juga, karena AI ini sangat mudah ya. Iya, benar. Apalagi kalau kita ada tugas dari dosen, misal bilang, kalian buat ini, ambil dari Google Scholar saya. Habis itu kita kan nggak paham mana poin pentingnya kan. Iya, benar. Apalagi kita tinggal download file ya, kita kirim ke ChatGPT, habis itu keluar poin pentingnya. Iya, Iya kan? betul. Ya, sangat mudah itu kan.
Lalu apakah di lingkungan pertemanan kalian mempengaruhi AI nih, penggunaan AI? Ya, mempengaruhi sih. Kayak misalkan kita nongkrong nih, bertugas kan. Misal kita terpaku dengan satu AI, terus udah nggak ada lagi lah ini, AI-nya bodoh nih, gitu kan. Tuh dimaki-maki AI-nya, tuh datang kawan bilang, udah jangan digituin, cari aja yang lain. Misal pakai DeepSeek gitu, kalau nggak pakai apa, Dola atau Gemini gitu. Iya betul kayak kata Fatia tadi. Kalau saya pernah sempat menawarkan aplikasi yang apa tuh namanya? Yang dikit-dikit promosi misal Dola, Dola. ya Dola. Iya. Sering Oh, gitu yang kami selalu di iklan-iklan itu ya? ya. Apalagi pas kita lagi kita sesat nih, tiba-tiba tanya dulu aja ya gitu. Emang Tentang kali promosi. iya. Dola tuh sangat hebat ya ternyata ya. Bisa dibawa kemana-mana ya. Tidur pun nggak bisa tidur, bisa tanya. Tidur aja katanya. Ya. Lalu fitur AI apa yang sering kalian gunakan? Apakah hanya sekedar mencari materi kuliah atau ada hal lainnya nih yang kalian gunakan dalam AI tersebut? Kalau saya kemarin sempat ngedit foto ya, bisa kita di Dola tuh saya sempat nonton iklan di TikTok. Iya. Dibilang kalau misalkan kalian mau ke Bali, sekarang nggak usah ke Bali katanya, ya gitu. Oh, udah bisa langsung diedit. Bisa, Oh, gitu. Kita tinggal nulis, buatkan apa namanya latar belakangnya. Buatkan latar belakang saya berada di Bali gitu. Tiba-tiba foto saya di Bali gitu. Berarti untuk AI saat ini sangat keren ya, sangat Iya, membantu sangat keren. kehidupan kita sehari-hari nih. Oke, kapan penggunaan AI itu menjadi masalah dalam kehidupan kita? Ada nggak menggunakan AI itu menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita? Ada sih, karena kan Ada ya. Coba kira-kira apa itu, Kak? Coba jelaskan biar saya dan teman-teman yang di luar sana nanti yang sama menonton podcast kita ini mungkin mereka bakal tahu. Karena kalau dari Fatia sendiri, kita bakal ketergantungan AI kan. Kita jadi kurang mengeksplor hal baru. Kayak ini misal di perpustakaan nih, kita bisa cari-cari yang ada di buku-buku. Tapi karena udah ada AI, kita jadi malas membaca. Kita cuma kayak udah tanya aja gitu. Iya. Kurang lebih begitu sih. Untuk Farhan sendiri gimana? Ada Kalau nggak? saya untuk pertanyaan tadi tuh sepakat sama kata Fatia. Sangat sepakat. Sepertinya Farhan dan Fatia ini sehati. Pertemanan yang sangat kuat banget nih. Apakah AI menjadi membuat mahasiswa ini menjadi terlalu instan tanpa harus misalnya membaca buku? Kan nih namanya AI ya. Mungkin gimana nih menurut kakak-kakak dan abang sekalian? Apakah AI ini membuat mahasiswa menjadi terlalu instan tanpa harus mencari berbagai informasi dari buku dulu nih? Iya sih, Fatia bilang tadi kan, jadi mahasiswa dia masih membaca, masih mengeksplor hal baru. Misalnya ada masalah, cerita ke AI, misalnya ada tugas, cari aja di AI gitu. Nggak lagi mencari kayak, kalau dulu kan kita bisa cari searching di Google Scholar misalnya gitu. Kalau kita cari penelitian orang, ini kita udah, males loh, cari aja di AI gitu. Iya. Itu sih yang negatifnya ya, jadi malas. Jadi malas ya kita untuk membaca buku, padahal buku juga penting lah ya. Iya, setuju. Gitu. Pernah nggak lihat teman yang terlalu dikit-dikit menggunakan AI? Yang dikit-dikit AI kayak gitu nih. Banyak nih, banyak. Coba untuk Farhan nih kira-kira. Kalau dari saya ya, yang saya lihat dari kawan ya, pas kemarin lupa deh apa namanya, ada intinya pas dia pusing dia cari obat, padahal kalau misalkan pusing tinggal ke dokter tanya udah kan. Iya, benar. Ini dia malah buat ribet diri sendiri. Dia ngira kalau misalkan guna dari AI itu tanya obat ini dia biar gampang itu. Padahal itu sisi dari memang nggak baiknya AI ini ya. Iya. Padahal tinggal ke dokter beli obat udah kan. Kalau misalkan dari AI tersebut dia dari pusing makin tambah pusing, disuruh cari ini nggak ada lagi. Karena itu ketergantungan dari AI. Berarti temannya bersama dokter AI nih. Iya. Tanpa harus ke apotek dulu. Iya. Aduh. Parah. Jadi apa pelajaran terbesar kalian untuk sekarang nih ya, pelajaran terbesar kalian dari adanya AI di zaman sekarang? Apa nih kira-kira pelajaran terbesar kalian?
Gimana ya? Kalau pelajaran terbesarnya sih ya kita mengikuti perkembangan zaman, kita Iya. menggunakan AI, tapi kita jangan lupa untuk tetap belajar dari buku-buku yang udah ada Mm-mm. gitu. Karena nggak selamanya AI ini benar. Dia juga kadang-kadang blunder gitu kan. Iya, Tanya apa, jamnya apa. Misal dia udah capek tuh, udah limit tuh, udah ngawur itu, tak kemana-mana dibalasnya. Iya, betul. Saya setuju. Setuju aja nih Iya, Abang Farhan sepakat. ya. Aduh. Karena saya kemarin sempat membedah sedikit kata ya. Misalkan di mana habis itu kan kayak saya pernah ikut itu. Di mana habis itu banyak bahasa-bahasa slang tuh kadang-kadang AI-nya nggak tahu, kita tahu itu. Oh, iya. Ya. Mungkin Itu kan. seperti yang kita lihat di sosial media, buatkan saya skripsi dengan menggunakan bahasa manusia. Oh iya, itu sering prompt gitu ya. Jika tugas bisa dikerjakan menggunakan AI dalam hitungan detik nih, namanya instan ya kan? Benar. Apakah tetap perlu dikerjakan sendiri atau harus membutuhkan bantuan dari orang lain? Tetap harus dikerjakan sendiri sih. Karena Tanpa harus bantuan nih dari pemikiran orang lain itu atau perlu juga. Karena kan kayak tadi Fatia bilang, dari AI itu dia nggak selamanya benar. Kita juga harus kita bedah lagi nih. Misal kita buat apa ya, tulisan cerpen nih, cerpennya tentang ini. Dia buat terus isinya kok gini, kok gitu. Jadi kan kita baca lagi, kita bedah lagi tuh, salah nih. Jadi kita tanya lagi sama orang, ini bener nggak, ada nggak inspirasi atau nggak saran lain dari yang kita buat itu. Ya. Betul Bang Farhan? Kayak kata saya tadi pas dibuat dari download Google Scholar Iya. bahasa dulu ya kan. Pas kita suruh ke AI ini buat poin-poin penting, habis itu poin pentingnya malah yang nggak masuk gitu kan. Kita harus membuat apa namanya? Renovasi apa nah? Revisi. Iya. Ini renovasi kita nih udah mau renovasi rumah nih. Iya. Revisi ya kan. Oke. Nih oke. Mungkin nih pertanyaan ini mungkin sudah mulai serius nih. Aduh. Di masa depan, apakah AI menggantikan sebagian pekerjaan manusia? Kira-kira di masa depan yang akan datang. Seperti kan sekarang nih, kita mungkin di Jepang. Atau mungkin udah ada di Banda di yang namanya itu di kafe yang Jepang itu, ramen. Kan mereka menggunakan robot ya. Iya. Robot yang dimana dia mengantarkan pesanan orang kan, tanpa harus nih kita manusia yang mengantarnya secara manual ke sana. Ini udah ada. Nih, bagaimana menurut kalian di masa depan yang akan datang nanti, apa mungkin di 2030 ke depan, apakah AI akan menggantikan sebagai pekerjaan manusia, sebagian pekerjaan manusia nih kira-kira? Coba dari Bang Farhan dulu nih. Kalau dari Sebagai saya, laki-laki. kalau dari saya ya pribadi, ini pendapat saya. Kalau AI itu tetap tidak bisa menggantikan peran manusia. Oh, gitu. Karena kenapa? Karena robot ya, ibarat robot yang ramen tadi itu pembuatan manusia. Jadi secanggih-canggihnya AI ini tetap manusia lebih di atas gitu. Kalau bagi Kak Fatia nih gimana nih? Ya, sama juga kayak Farhan juga kan, karena nggak mungkin bisa digantikan. Kayak misalnya seorang yang masak ini, yang masak kan itu kita harus motong ini motong itu. Iya benar. Itu kan kalau AI mungkin dia bisa, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Juga kayak nelayan, robot masuk ke air bisa rusak dia. Iya. Benar juga sih ya. Bisa koslek kita ya. Itu kan AI bisa habis baterai. Mana yang lebih penting bagi Farhan dan Fatia? Kemampuan menggunakan AI atau kemampuan berpikir kritis nih kira-kira? Kalau dari saya ya, saya lebih mengutamakan apa namanya berpikir kritis. Karena apa? Karena kalau kita sering berpikir, jadi kita tuh lebih berkembang itu. Ibaratnya kita membaca, ya, habis itu menulis. Kalau membaca saja kita memang bisa, tapi kalau misalkan menulis kita ingatan dia tuh lebih kuat itu ya. Ini bagi Kak Fatia berapa persen nih menggunakan AI dan kemampuan berpikir kritis? Apakah 50-50? 50-50 ya. Karena ya kalau misal dari AI kan blunder kita bisa pikir nggak gini nih. Kita harus gunakan critical thinking kita. Jadi misalnya AI-nya blunder ya kita juga punya opini kita sendiri, punya informasi dari kita sendiri gitu. Oke, nih pertanyaannya nih. Kalian pilih ChatGPT atau Google?
Satu, Sulit ya. dua, ayo. Google. Google. Karena Google di dalam Google. Google ada ChatGPT. Oh. Karena kalau ChatGPT nggak ada Google dalam. Iya, iya. Google lebih meluas dia, bisa diupload informasi ya. Boleh juga sih. Belajar sendiri atau menggunakan bantuan AI? Dengan bantuan AI sudah pasti. Abang Farhan Belajar sendiri. Wow. sambil Sambil dibantu AI. Ya. Oke, boleh juga, boleh. Masuk. AI untuk tugas atau AI untuk hiburan? AI untuk tugas. Oh, Eh, Kak Fatia? Untuk hiburan. Untuk hiburan. Oke, ada dua perbedaan ya. iya. Satu aplikasi AI yang tidak bisa kalian tinggalkan nih. Apa tuh? Sudah pasti dan tentu saja ChatGPT. Oke, ChatGPT masih menjadi nomor satu pemirsa semuanya. 3 kata untuk menggambarkan mahasiswa Gen Z yang menggunakan AI. 3 kata. Dan Mulai dari Bang Farhan. 3 kata untuk mahasiswa yang menggunakan AI. Kalau dari saya nggak ada. Oh, nggak ada. aduh gimana? Nggak ada. Gimana nih? Coba dari Kak Fatia nih, 3 kata nih. Gimana ya? Apakah ada 3 kata untuk mahasiswa Gen Z yang menggunakan AI di era sekarang ini? Ada sangat kreatif dan kritis. Oke, sangat kreatif dan Dan sangat kritis. kritis. Apa sih tips menggunakan AI secara sehat dan produktif? Ya kita gunakan AI, tapi jangan juga meninggalkan hal-hal yang di luar AI. Gitu. Contohnya kayak misalnya kita pakai AI, kita juga harus belajar. Misalnya kita pakai AI, kita juga jangan terlalu terpaku sama dia lah. Benar. Gitu. Kalau dari saya sepakat juga sama Kak Fatia nih, karena memang hal yang nyata seperti itu ya. Ya, udah kebiasaan. Iya. Oke, sepakat. Sepakat, Sepakat. sangat sepakat. Bagaimana agar AI tidak membuat mahasiswa menjadi malas? Gimana nih? Ini sudah masuk seputar tema-tema kita juga nih, supaya mahasiswanya tidak malas dalam menggunakan. Ya, contohnya kayak dibilang sama dosen ya, ini nggak boleh gunakan AI. Kalian harus ambil dari Google Scholar saya. Gitu. Sharing seperti itu ya. Skill apa yang harus dimiliki mahasiswa agar tetap relevan di masa depan? Skill komunikasi. Skill komunikasi untuk Kak Fatia, skill komunikasi untuk Bang Farhan nih. Kalau Skill dari saya membaca menulis. Membaca dan menulis. Iya, Masih menjadi satu masukan ya. masih. Membaca sambil menulis dan sambil berkomunikasi untuk mengulang-ulang lagi ya, gitu. Ya, karena itu sangat membantu untuk seseorang berkembang ya. Iya. Setuju. Oke, nih kira-kira coba dari Bang Farhan dan Kak Fatia, bisakah menyampaikan satu kalimat motivasi atau harapan bagi mahasiswa Gen Z di era AI sekarang ini? Apa nih kira-kira motivasinya? Motivasinya tetap gunakan AI, tapi jangan juga lupa belajar selain dari AI. Karena nggak selalu AI itu benar, juga nggak selalu dari luar itu salah gitu. Untuk Bang Farhan nih kira-kira motivasinya apa gitu, atau harapan tuh ke depannya tuh apa di era AI sekarang? Kalau harapan dari saya untuk teman-teman semua ya, terutama untuk kita nih yang sebagai mahasiswa, kalau AI itu jangan dinomorsatukan. Jadi kita tetap menormalisasikan untuk membaca, menulis, dan membaca informasi yang di luar AI tersebut gitu. Karena kayak kata Kak Fatia tadi, AI ini tidak selalu benar gitu. Jadi kita sering-sering informasinya dari luar lah. Oke, ini mungkin terakhir ya, sesi terakhir kita. Apa pesan terakhir dari Bang Farhan dan Kak Fatia untuk para pendengar kita semua? Pesan dari saya, tetap semangat gitu. Dah. Oh, singkat, padat, dan jelas ya. Tetap semangat nih teman-teman. Ya. Gak simple banget nih. Untuk Kak Fatia nih, apa kira-kira pesan terakhirnya? Pesan terakhirnya, terima kasih sudah mendengar kami. Oh gitu juga. Enggak. Dari podcast ini juga kan kita tahu kalau misalnya nggak selalu kita harus bergantung pada AI. Kita harus belajar juga. Gimana ya?
Jangan terpaku sama AI pokoknya. Karena AI nggak selalu benar. Yes. Udah itu aja. Oke, teman-teman semua, dari pesan-pesan Bang Farhan dan Kak Fatia, tetap semangat. Kita boleh menggunakan AI di era sekarang ini, tetapi kita juga tetap harus berpikir kritis menggunakan kemampuan kita sendiri, karena seperti yang dibilang Kak Fatia dan Bang Farhan, tidak selalu AI itu memberikan jawaban yang benar atau memberikan pendapat yang benar yang seperti yang kita inginkan. Terkadang pemikiran kita itu lebih luas daripada AI, karena AI itu hanya Buatan. bantuan untuk kita mencari tambahan materi saja, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bang Farhan dan Kak Fatia sudah hadir dan menjadi narasumber keren saya pada hari ini. Oke, untuk teman-teman semua, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.